Oke, selamat datang di website Ruang Para Bintang. Bagi adik kami yang mau mengikuti ujian ya, ujian mandiri Unimed, boleh adik-adik berkunjung di website ruangparabintang.com atau boleh langsung adik-adik mencari yang namanya soal ujian masuk Unimed. Boleh langsung di search di sini. Di sini boleh di search ya. Nah, misalnya adik-adik ketik misalnya ujian mandiri Unimed misalnya ya. Oke, langsung di search, enter. Nah, adik-adik mungkin nanti akan diarahkan kemari. Boleh ada di sini kumpulan soal seleksi Universitas Negeri Medan. Nah, boleh langsung diklik saja. Langsung diklik, langsung nanti muncul di sini soalnya. Jadi adik-adik boleh cari ke bawah. Nah, adik-adik ini cari langsung di paling bawah di sini. Nah, ini untuk TPS-nya boleh. Nah, boleh juga di sini soalnya nih. Nah, ini udah. Oke. Nah, adik-adik boleh langsung download nanti ya. Nah, ini ada untuk bidang IPA maupun bidang IPS. Oke, terima kasih telah berkunjung. Boleh nanti langsung cari dari Google saja. Soal ujian mandiri Unimed nanti terkoneksi ke Ruang Para Bintang. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di informasi-informasi berikutnya. Terima kasih. Oke, oke, oke. Oke, jumpa lagi di pembahasan soal-soal sebagai prediksi ujian di SPMPD dan SMM USU tahun 2021. Nah, ini adalah soal asli yang perlu adik-adik persiapkan dan pelajari. Intinya adik-adik membahas soal-soal UTBK baik tahun ini, dan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kuncinya adik-adik harus melatih kembali untuk lulus di USU tahun 2021 ini. Nah, kita lihat soalnya. Nah, perhatikan di sini. Akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah B kurang 3X ditambah 8 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Yang keduanya positif dan beta lebih besar dari alfa. Jika alfa, beta, dan 4 alfa berurutan adalah suku pertama, kedua, dan ketiga suatu deret geometri, maka nilai P adalah. Nah, jadi kita akan coba jawab. Nah, lihat di sini. Nah, ini adalah merupakan materi pada barisan dan deret geometri ya. Nah, kita lihat di sini. Ingat dalam geometri rasio adalah tetap. Misalnya 2, 4, 8. Jadi rasionya pasti adik-adik tahu, yaitu 4 dibagi 2, yaitu 2 atau 8 bagi 4 sama aja. Dan ingat adik-adik harus paham bahwasannya yang di tengah kalau dikuadratkan itu adalah perkalian daripada yang mengapit suku yang di tengah. Tuh ya. Nah, jadi untuk hal ini alfa, beta, kemudian 4 alfa ini adalah katanya suku pertama, kedua, dan ketiga deret geometri gitu. Paham ya? Jadi di sini bisa kita peroleh bahwasannya beta kuadrat itu adalah alfa kali 4 alfa. Yang artinya beta kuadrat sama dengan 4 alfa kuadrat. Nah, itu ya, atau boleh kita buat beta sama dengan 2 alfa. Nah, itu. Beta sama dengan 2 alfa. Bisa ya? Nah, jadi selanjutnya
Dari sini kita akan buat persamaan kuadratnya tadi, yaitu x kuadrat ditambah P kurang 3 ya, P kurang 3x ditambah 8 sama dengan 0 ya. Nah, jadi kalau ini misalnya akar-akarnya alfa dan beta, ya kan di sini kan alfa dan beta, di mana beta katanya lebih besar daripada alfa ya. Nah, dari sini kan kita temukan yang pertama alfa tambah beta itu adalah min P kurang 3 dibagi 1, yaitu min P kurang 3. Alfa kali beta adalah 8 per 1 sama dengan 8. Nah, karena alfa tadi atau beta sama dengan 2 alfa, maka kita buat alfa kali 2 beta sama dengan alfa sama dengan 2 alfa ya tuh ya. Beta sama dengan 2 alfa yaitu 8. Maka 2 alfa kuadrat adalah 8, alfa kuadrat adalah 4. Sehingga alfa adalah plus minus 2. Nah, tapi katanya alfa dan beta keduanya positif, berarti alfanya ini yang kita ambil adalah 2, bisa ya. Sehingga betanya tadinya 2 alfa, makanya 2 kali 4, yaitu 8. Oke. 2 kali 2 ya, 2 kali 2 berarti 4. Nah, selanjutnya kita masuk kemari. Nah, alfa tambah beta kan adalah min, ya kan, min P plus 3 ya, dari sini, ya kan. Nah, ini alfanya tadi 2, betanya 4, min P tambah 3 ya. 6 sama dengan min P tambah 3. Berarti kalau kemari berarti 3 sama dengan min P. P sama dengan min 3. Jadi jawabannya adalah bola. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 57 ya. Nah, jika X1 dan X2 memenuhi persamaan 2 logaritma X tambah 1 kali 1 per X logaritma 10 sama dengan log 10, maka X1 dikali X2 adalah. Nah, jadi di sini ada yang perlu kita perhatikan karena di sini soalnya haruslah menjadi 2 kali log X ya, bukan basis dia di situ. Jadi gini, dikali dengan 1 per X logaritma 10 sama dengan logaritma 10. Nah, jadi yang perlu kita ingat adalah ketika A logaritma B, maka itu sama dengan 1 per B logaritma A. Nah, untuk logaritma 10 adalah 1 karena basisnya kalau tidak tertulis itu adalah 1. Oke, adalah 10. Nah, jadi kalau kita ikuti kemari berarti 2 logaritma X tambah 1 yang ini menjadi logaritma X basis 10, bisa ya, sama dengan 1. Itu paham ya, karena log 10 1. Nah, kalau kita kalikan jadinya 2 log X kali log X tambah log X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini menjadi 2 log X pangkat 2 tambah log X dikurang 1 sama dengan 0. Nah, karena akar-akarnya adalah X1 dan X2, katanya ya kan. Nah, bukan akar-akarnya, artinya nilainya nanti yang cari itu X1, X2. Nah, akar-akarnya ini kan adalah logaritma X1
dan logaritma X2. Nah, jadi kalau kita jumlahkan logaritma X1 ditambah logaritma X2, itu rumusnya min B dibagi A. Nah, A-nya 2, B-nya 1, C-nya min 1. Maka ini min 1 dibagi 2. Itulah. Nah, ini jadinya log X1 kali X2. Karena tambah ya. Nah, jadi X1 kali X2 berarti 10 pangkat min setengah. Nah, itu sifat logaritma. Sebelumnya juga sudah ada di video sebelumnya, part yang pertama boleh lihat nanti ya. Nah, jadi sama dengan 1 per 10 pangkat setengah atau 1 per akar 10. Nah, 1 per akar 10 itu sama dengan 1 per 10 akar 10. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah dodol. Itu dia. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang, boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 58. Jika X1, X2 adalah akar-akar persamaan X kuadrat tambah PX tambah Q, maka 1 per X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, jadi ini pertanyaannya satu ya, ini agak ada kesalahan ya. Jadi pertanyaannya adalah 1 per X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Nah, jadi di sini X kuadrat ditambah PX ditambah Q sama dengan 0 akar-akar X1 dan X2. Nah, A-nya di sini 1, B-nya adalah P, C-nya adalah Q, ya kan? Nah, jadi kalau ditanya X1 tambah X2, ya min B dibagi A, kan? Nah, jadinya min P bagi 1, ya min P. Kemudian untuk X1 dikali X2, itu adalah C dibagi A. Nah, C-nya berarti Q dibagi 1, yaitu Q, kan? Nah, jadi pertanyaannya tadi adalah 1 per X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, ini adalah 1 per X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2 gitu. Oke. Nah, jadi ini berarti 1 per, nah, X1 tambah X2 kan min P pangkat 2 kurang 2Q. Sehingga 1 per P kuadrat dikurang 2Q. Jadi jawabannya adalah E ya. Nah, itulah untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, jadi kalau misalnya ditanya 1 per X1 X2, jawabannya 1 per Q kuadrat. Karena kalau misalnya itu hanya seperti ini gitu. Nah, ini jadi 1 per X1 X2 pangkat 2 kan. Jadinya 1 per Q kuadrat. Nah, di option itu nggak ada. Jadi makanya kita ganti jadi 1 per ini. Oke, paham ya? Oke, demikian penyelesaiannya. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan.